kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, ku menyembah. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Dan kita bergabung kembali dalam acara Satu Teduh Pagi hari ini. Saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya yang bagian ketiga. Bagaimana kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak jauh tapi dekat dengan kita. Lalu dengan apakah artinya, saudara, satu pertanyaan, kepada siapakah Tuhan dekat dengan kita? Nah saudara, kemarin kita sudah bahas kepada siapakah Tuhan itu dekat. Yang pertama, Tuhan dekat kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan dekat kepada orang yang menjaga lidahnya. Dan yang ketiga, Tuhan dekat kepada orang yang hidupnya benar. Dan yang keempat, Tuhan dekat dengan orang yang sedang patah hati. Dan hari ini yang ketiga, saudara, kita akan diberkati kepada siapakah Tuhan itu dekat. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya urapan dari Allah turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kembali kita akan baca dalam Mazmur 34 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukumannya. Kepada siapakah Tuhan itu dekat? Tuhan dekat dengan orang yang selalu berlindung padanya. Bapak Ibu, apapun boleh terjadi, Tuhan tetap sandaran kita. Ia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sebab orang yang berharap Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, Tuhan itu dekat kepada orang yang selalu berlindung padanya. Ingat seorang induk ayam, ketika dia punya anak-anaknya yang masih kecil-kecil, pada waktu ada elang burung raja wali ingin menghantam anak-anak ayam, maka sang induk memanggil anak-anaknya supaya mereka berlindung di bawah sayap induknya, saudara. Ini bukan main, saudara, pembelaan induk itu demikian. Demikian juga dalam hidup kita. Kepada siapakah kita berlindung, saudara, ketika menghadapi tantangan? Dunia ini seringkali mengecewakan. Satu hal yang indah, ketika kita berlindung kepada Tuhan, Dia dekat dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan apapun boleh terjadi, Tuhan tetap menjadi sandaran hidup kita. Nah ini saudara, jangan cari perlindungan yang lain, semua akan sia-sia. Tapi ketika kita cari perlindungan yang Tuhan berikan, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sudahkah kita berharap? Sudahkah kita bersandar kepada Tuhan? Sudahkah kita cari pembelaan kita kepada Tuhan? Saudara, seringkali manusia memakai kekuatan diri sendiri menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Wah, pasti kita bukannya cari Tuhan, masalah cari orang pintar, cari orang yang kuat, percuma. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh sangat pedas. Izinkan tangan Tuhan yang akan melindungi saudara. Izinkan kekuatan Tuhan yang akan menopang hidup saudara. Izinkan Tuhan yang akan berkarya. Nah ini saudara, jadi Tuhan dekat kepada orang yang berlindung kepadanya, saudara. Minta pertolongan kepada Tuhan. Minta jaminan kepada Tuhan. Kau tidak akan dikecewakan. Dan inilah 3 poin selama 3 hari. Dan saya percaya semuanya pasti diberkati. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, doa saya buat Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga ini, ketika kita mencari perlindungan kepada Tuhan, Dia dekat dengan kita. Ada satu lagu Kidung Jemaat, lagu lama. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibnya mengangkatku, inilah doa
dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, lagu ini dibuat oleh seorang nona, Sarah Flower, dalam keadaan keputusasaan sudah, karena dia terserang penyakit kanker ganas dalam usia masih muda. Dia kecewa sama Tuhan. Tetapi ketika dia membaca kisah tentang Yakub, dia kembali mengubah paradigma baru. Kalau aku dekat dengan Tuhan, kalau aku berlindung kepada Tuhan, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Wih, hebat. Sebelum dia meninggal, dia karang lagu ini. Makanya lagu ini kebanyakan ketemu di rumah duka. Sebenarnya lagu ini boleh dinyanyikan di gereja, Bapak Ibu. Ketika kita nyanyikan di gereja, ada kekuatan yang baru. Memang Tuhan dekat dengan orang yang percaya. Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan dekat dengan orang yang menjaga lidahnya. Tuhan dekat kepada orang yang selalu hidupnya benar. Tuhan dekat kepada orang yang mengalami kesusahan. Tuhan juga dekat dan berlindung pada orang yang berlindung padanya, saudara. Jadi hari ini, untuk apa kita takut dalam hidup ini? Untuk apa kita khawatir? Mari jalani hidup ini sebagaimana biasanya. Ya, Tuhan tetap memberkati kita. Oke? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, poin ketiga ini yang menjadikan hal yang terindah bagi kita di akhir pekan ini. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Sungguh satu pelajaran yang terindah pada hari ini, Tuhan. Selama beberapa hari kami diberkati dengan hal-hal yang indah. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak jauh, tapi Allah yang selalu dekat dengan kami. Allah yang mengerti keadaan kami. Tuhan memberikan kemampuan bagi kami supaya kami tetap mencintai Tuhan, supaya kami tetap belajar hidup benar di mata Tuhan, supaya kami tetap mencari perlindungan kepada Tuhan. Dan apabila kami sudah lakukan beberapa poin ini, maka kami percaya merasakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli, adalah yang mengerti keadaan kami. Bapa, terima kasih, berkati setiap umat-Mu. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan boleh tercurah atas hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, saudara, jaga kesehatan, kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Instagram nanti malam akan berlangsung bukan 7:30, Bapak Ibu, jam 7. Ya, kita akan bergabung dengan GB Silorapa, di mana nanti malam kita akan memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus dengan acara live Instagram. Nah, setelah kita bergabung dalam acara kebaktian pencurahan Roh Kudus nanti malam 7:30 sampai 8:30 malam, Instagram Pendeta Surya Rapali. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.